Hey, tahu nggak nih, menurut UNESCO Global Education Monitoring Report, orang Indonesia itu rata-rata mengenyam pendidikan 8,3 tahun. Jauh di bawah Australia nih yang rata-rata 12,7 tahun atau hampir 13 tahun. Artinya apa? Banyak siswa di Indonesia ini yang putus sekolah dia hanya bisa sampai SMP. Sementara di Australia hampir seluruh warganya itu paling nggak mereka lulus SMA. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Human Capital Index-nya itu juga berbeda antara Indonesia dengan Australia. Human Capital Index atau HCI itu mengukur seberapa besar potensi produktivitas ekonomi ini berdasarkan tingkat pendidikan dan kesehatan warganya. Nilai HCI Indonesia itu berada di angka sekitar 0,54, sementara Australia itu di angka 0,89. HCI ini menunjukkan seberapa besar sih sebetulnya peluang seseorang itu bisa berkontribusi pada ekonominya. Jadi semakin tinggi pendidikan yang dia miliki, semakin tinggi juga peluang dia bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa sih bisa ada kesenjangan yang sangat besar antara Indonesia dengan Australia? Ya, jawabannya adalah alokasi anggaran pendidikan nih yang jauh berbeda. Padahal di Indonesia sendiri kita punya undang-undang nih yang mewajibkan 20% APBN itu harus dipakai untuk pendidikan. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun nih presiden yang melaksanakan mandat undang-undang itu. Nah, jadi jika memang nih ya Pak Prabowo serius ingin meningkatkan produktivitas ekonomi, benar-benar ingin bangun peradaban, ya kuncinya satu, pendidikan. Yuk kita belajar dari negara maju.